Guys, kita bertemu dalam satu acara ngopi-ngopi. Saya Horas Sinaga sedang ngopi-ngopi bersama dengan sahabat saya Gus Bayu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada juga Bung Frans Peroga. Selamat malam guys. Oke, ini ngopi plus-plus. Bedanya kali ini ngopinya plus direkam. Jadi bukan hanya sekedar ngopi, tetapi ngopinya direkam kemudian disebarluaskan. Mudah-mudahan acara ngopi-ngopi ini boleh bermakna baik, bermanfaat bagi kita bersama yang menontonnya. Jadi sahabat saya Gus Bayu, biasa dipanggil Gus Bay. Panggil saya Gus Bay. Oh, Gus Bay, panggil saja Gus Bay. Bung Frans Meroga, Bung Frans. Bung Frans saja. Oke, ini kita ngobrol dengan dua orang hebat, dua orang anak muda yang cukup memiliki karya dan memiliki prestasi luar biasa. Jadi Gus Bay ini seorang direktur dari sebuah perusahaan bisnis yang terkait dengan edukasi. Dia konsultan pendidikan dan manajemen ya, Gus Bay ya? Ya. Jadi nama PT-nya Business First. Sudah banyak deh perusahaan bank besar, swasta, BUMN bahkan yang mengambil edukasi dari Gus Bay. Dan Bung Frans ini adalah wakil ketua dari sebuah koperasi yang cukup besar di Republik ini. Masuk dalam 10 besar. Puji Tuhan 10 besar. 10 besar ya. Oke. Namanya Koperasi Nasari, guys. Jadi ini momen yang luar biasa bisa menghadirkan dua bukan narasumber ya, tapi teman ngopi. Kita ngobrolnya, ngopinya mau ngomongin apa nih? Topik yang lagi hot kali ini. Ya, saat ini kita lagi berjuang untuk melawan COVID-19 tentunya ya. Wow, ya COVID-19. Kan? Dan cukup mengkhawatirkan karena dari beberapa negara sudah mengumumkan untuk lockdown atau menutup akses kepada negaranya agar penyebaran virus ini tidak menjadi meluas. Lockdown. Artinya apa itu, Gus? Lockdown itu artinya mereka membatasi diri, menutup akses masuk ke negaranya. Dan yang saya tahu di Asia Tenggara ini kemarin Filipina sudah mengumumkan untuk lockdown. Jadi nggak boleh masuk? Tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Tidak boleh masuk, tidak boleh keluar? Tidak boleh keluar. Okay. Semua warganya dihimbau untuk stay di rumah atau tinggal di rumah. Dan kemudian warga yang asing yang masuk ke negara tersebut juga dibatasi atau dilarang. Dan sebaliknya, warga negara tersebut yang mau keluar pun juga dilarang. Terlalu. Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Dibatasin. Menguras. Ya. Loh, nanti kalau ada kawan-kawan kita yang narik piye? Itu loh, kawan-kawan yang aktivitasnya bukan pegawai negeri, bukan pegawai BUMN, bukan pegawai swasta yang harus hari-hari keluar-keluar itu bagaimana? Ya itulah memang beberapa resiko ya. Yang kalau dibilang mungkin ini adalah cara terbaik dan masing-masing negara pasti punya istilahnya pertimbangan masing-masing kenapa kemudian mereka memutuskan untuk lockdown atau menutup diri atau menutup akses kepada negaranya baik itu dari luar maupun akses keluarnya. Oh, gitu ya. Karena sebagai contoh kita belajar dari Cina, Wuhan yang dimana tempat virus ini berada. Kenapa sekarang kemudian wabah di Wuhan boleh dikatakan telah selesai. Beberapa rumah sakit sudah dibongkar kembali. Sudah terkendali lah ya. Sudah terkendali, seperti itu bahasanya. Karena pada saat itu menjadi wabah di Wuhan, pemerintah sempat melarang warga yang ada di Wuhan untuk keluar. Demikian pula yang masuk pun dilarang, totally diisolasi. Oke. Seperti itu. Sehingga kemudian rumah sakit semua dibangun di situ. Bahkan ada 10 sampai 20 rumah sakit untuk menampung ribuan orang yang telah kena virus ini. Sehingga kemudian ketika mereka sudah sembuh dan otomatis saya bukan ahli kesehatan tapi boleh dikatakan bahwa kalau mereka sudah terinfekted dan mereka sembuh artinya mereka punya kekebalan tubuh sendiri
Iya. untuk tidak terkena kembali dengan virus itu. Oke. Nah, boleh dikatakan Cina itu sudah selesai karena mereka melakukan isolasi terhadap kota Wuhan yang memang itu adalah kota industri, salah satu kota industri yang Tapi itu kan di Wuhan, Gus. betul di Wuhan, Pak. Ini Indonesia loh. Ini saya langsung ya, guys. Saya langsung gara-gara ngomong lockdown ini saya buka Facebook ya. Ini kita lihat ini kok di media sosial ini nampaknya istilah lockdown ini Jadi kontroversi ya. kontroversi atau pro dan kontra. Pro dan kontra itulah. Dan Bung Frans dapat nggak itu sebaran-sebaran di WA grup misalnya atau bagaimana katanya ini pendukung lockdown itu punya niat jahat gitu atau wah kenapa nggak lockdown ini kok jadi kita lihat ya guys ini di WA grup ini berseliweran macam-macam informasi yang intinya kok bisa sih kita nih lagi sulit loh, kita lagi sedang ada masalah, kita ngelawan pandemi. Pandemi itu artinya sesuatu hal yang sudah menyebar luas, cepat dan resikonya tinggi, kok malah berdebat pro kontra. Saya sendiri juga mendukung lockdown, guys. Saya beberapa waktu yang lalu di beberapa media saya justru mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown. Lockdown bukan pengertian sempit, Gus. Oke. Jadi jangan kita lockdown. Wuhan tuh lockdown tuh apa? Langsung kunci, tentara turun ke tengah-tengah jalan, kayak di Itali katanya kan. Polisi turun, kalau orang keluar dari rumah ditangkap. Keluar dari rumah nggak punya surat, nah, kan begitu di Itali itu kan? Denda sekian euro atau di penjara. Jangan-jangan kita sekarang udah lockdown. Secara nggak langsung. Saya nggak ngerti. Secara undang-undang gimana? Bung Ora sebagai pakar hukum kita ini. Ini sebenarnya sesuatu yang saya tuh ngomongnya sampai tutup mata karena ngebayangin negara ini sedih sekali. Kenapa kita harus berdebat pro dan kontra untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita perdebatkan. Indonesia sedang menghadapi musibah besar karena COVID-19 ini bukan, kalau anak Medan bilang ini bukan lagi penyakit kaleng-kaleng, Gus. Ini bukan lagi penyakit kaleng-kaleng, guys. Ya kan? Ini penyakit yang ngeri. Karena ngeri makanya kita harus kumpul. Tujuan dibuat ini acara ngopi ini untuk supaya kita sama-sama menggali. Ya, pada intinya kita betul tidak perlu panik, tidak perlu takut, tapi kita jangan mengentengkan masalah. Betul, kita jangan meremehkan kejadian yang sedang terjadi ini karena ini benar-benar mempunyai dampak yang luar biasa. Karena buat saudara-saudara saya yang mungkin tidak mengerti istilah lockdown atau mungkin dia tidak mengerti istilah COVID-19 atau bahkan dia tidak mengerti apa itu namanya social distance measure gitu ya. Ini keren. Saudara-saudara saya di Jombang mungkin tidak mengerti istilah itu apa. Yang mereka hanya tahu adalah bahwa ketika penyakit ini atau virus ini menghampiri mereka, yang mereka tahu adalah mereka mempunyai akses yang mudah untuk pengobatan, treatment yang tepat dan kemudian mereka sembuh. Dan kalaupun itu susah, akhirnya yang terjadi adalah mereka akan meninggal karena salah penanganan ataupun karena akses yang susah terhadap. Jadi menurut saya dalam rangka jangan tidak meremehkan itu, berilah komunikasi yang tepat kepada masyarakat akan resiko dari virus ini karena kalau mereka tahu resikonya pasti dengan sadar mereka akan memitigasi. Ya bahasanya adalah mencegah. Bahasa keren, guys, bahasa keren. Karena saya backgroundnya dari Bank Mandiri dulu ya. Saya dulu pernah di Treasury Bank Mandiri, jadi bahasanya keren. Ya. Mitigasi. Kekinian ya. Kekinian, iya kan. Karena kalau nggak dikeluarkan istilah keren, nanti katanya kurang canggih kita. Kurang canggih. Nah, jadi ini memitigasi kalau bahasa kerennya. Bahasa sederhananya adalah mencegah. Jadi banyak memang sekarang juga sudah kita bersyukur dengan gadget atau orang digital minded bersebar informasi. Tentu video-video seperti ini
tidak hanya kita yang melakukan, tapi dengan tujuan yang sama. Kita ingin memberikan sesuatu bagi bangsa kita, bagi Indonesia tercinta. Makanya sekali lagi kita dari Visi Indonesia Unggul mengucapkan terima kasih kepada Gus Bayu yang mau meluangkan waktu habis melakukan e-learning ya sebelumnya. Ya, jadi seperti inilah bahwa sebenarnya selalu ada hikmah di balik kejadian. Orang Indonesia selalu bilang seperti itu. Bahkan saya orang Jawa gitu selalu bilang untungnya. Gitu untungnya. Untungnya selalu. Untungnya. Oke, apa untungnya?